Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wafa. Saya dari Rombel Pendidikan Sejarah 1A, NIM 230300100028. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan sejarah, yang dimana video ini adalah tugas dari dosen pengampu, yaitu Pak Ganda Febri Kurniawan MPD. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah hakikat pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah. Hakikat pendidikan. Jadi, hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membantu individu mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan. Dan pendidikan juga merupakan proses pembelajaran seumur hidup yang melibatkan individu, masyarakat, dan institusi pendidikan. Dan pendidikan juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, dan memperluas wawasan individu. Lanjut, hakikat pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah juga merupakan bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari peristiwa, tokoh, dan proses yang terjadi di masa lalu, serta pengaruhnya terhadap kondisi dan perkembangan saat ini. Pendidikan sejarah juga memiliki tujuan untuk membantu siswa memahami sejarah, membangun identitas dan karakter, serta mengembangkan keterampilan berpikir historis para siswa. Pendidikan sejarah juga dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran sejarah, yaitu pemahaman dan penghargaan terhadap peristiwa, tokoh, dan proses yang terjadi di masa lalu. Lanjut, hakikat pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi pengumpulan analisis dan interpretasi sumber sejarah. Pembelajaran sejarah memiliki tujuan untuk membantu siswa memahami sejarah, mengembangkan keterampilan berpikir historis, dan memperluas wawasan mereka tentang sejarah. Pembelajaran sejarah juga dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran sejarah, yaitu pemahaman dan penghargaan terhadap peristiwa, tokoh, dan proses yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya yaitu hubungan antara pendidikan sejarah, dan pembelajaran sejarah. Jadi hubungan yang pertama adalah pendidikan sejarah merupakan bagian dari pendidikan yang memiliki tujuan dan metode pembelajaran tersendiri. Pembelajaran sejarah juga merupakan bagian dari pendidikan sejarah yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sejarah. Pendidikan sejarah dan pembelajaran sejarah saling terkait dan saling mendukung dalam membantu siswa dalam memahami sejarah, mengembangkan keterampilan berpikir historis, dan memperluas wawasan mereka tentang sejarah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu urgensi pendidikan sejarah. Yang pertama, memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat. Jadi maksudnya adalah sejarah perlu diajarkan untuk memperlihatkan kepada anak tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat, serta kaitannya dengan masa sekarang dan masa lampau. Lalu selanjutnya, membuat masyarakat mampu mengevaluasi nilai-nilai dan hasil yang telah dicapai oleh generasinya. Yang keempat, yang ketiga, mengajarkan toleransi. Yang keempat, mengajarkan prinsip-prinsip moral. Yang kelima, menanamkan orientasi ke depan. Jadi maksudnya menanamkan orientasi ke depan adalah sejarah mendorong siswa untuk mempunyai visi kehidupan ke depan dan bagaimana mencapainya. Lalu yang ke-11, memperkokoh rasa nasionalisme. Dan yang ke-12, mengembangkan keterampilan berguna. Dan keterampilan berguna ini seperti keterampilan menggunakan, mengartikan, dan menyiapkan media pembelajaran seperti peta, diagram, model-model, timeline, dan lain-lain. Keterampilan membaca seperti menggunakan buku-buku acuan dan membuat catatan. Dan keterampilan berdiskusi tentang isu-isu kontroversial, yaitu kemampuan untuk membedakan hal-hal yang relevan dan memilih mana yang penting sangat khas dalam sejarah dibandingkan disiplin ilmu lainnya. Oke, materi selanjutnya yaitu hubungan pendidikan sejarah dan politik. Yang pertama adalah politik mempengaruhi sejarah. Jadi politik dapat mempengaruhi jalannya sejarah seperti perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan sejarah juga dapat mempengaruhi politik seperti peristiwa sejarah yang membentuk pandangan politik seseorang atau kelompok. Lanjut, yang kedua adalah pendidikan sejarah.
Lanjut, yang kedua adalah pendidikan sejarah membantu memahami politik. Pendidikan sejarah membantu memahami sejarah politik suatu negara, termasuk sistem pemerintahan, kebijakan politik, dan peran politik dalam sejarah. Lalu yang ketiga, pendidikan politik mempersiapkan warga negara. Jadi pendidikan politik mempersiapkan warga negara untuk memahami sistem politik suatu negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan hak kewajiban sebagai warga negara, dan cara-cara untuk berpartisipasi dalam politik. Lalu yang keempat adalah pendidikan mempengaruhi politik. Pendidikan dapat mempengaruhi pandangan politik seseorang atau kelompok dan dapat mempengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah politik mempengaruhi pendidikan. Jadi kebijakan politik dapat mempengaruhi pendidikan seperti kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berpikir historis, model historical thinking project. Jadi pengertian dari berpikir historis model historical thinking project adalah suatu proyek yang memfasilitasi masyarakat luas untuk dapat memahami dan mengomunikasikan beragam gagasan kompleks, terutama yang berkaitan dengan sejarah. Jadi proyek ini aktif sejak 2006 sampai 2014, disponsori oleh Department of Canadian Heritage dan History Education Network di Kanada. Dan ada 6 kemampuan berpikir historis model ini. Yang pertama adalah menemukan signifikansi sejarah. Kemampuan ini mengajarkan siswa untuk mempertanyakan mengapa suatu peristiwa atau tokoh sejarah penting dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dunia saat ini. Siswa juga diajarkan untuk mempertimbangkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi penilaian mereka terhadap signifikansi suatu peristiwa atau tokoh sejarah. Lalu yang selanjutnya adalah memanfaatkan bukti sumber primer. Jadi kemampuan ini mengajarkan siswa untuk menggunakan sumber-sumber sejarah asli seperti dokumen, foto, dan artefak untuk memahami peristiwa sejarah. Siswa juga diajarkan untuk mempertimbangkan konteks sejarah dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi interpretasi mereka terhadap bukti sumber primer. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi tentang keberlanjutan dan perubahan. Jadi kemampuan ini mengajarkan siswa untuk memahami bagaimana peristiwa sejarah mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain dan bagaimana perubahan dalam sejarah terjadi dari waktu ke waktu. Jadi siswa juga diajarkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sejarah. Dan yang keempat adalah menganalisis sebab dan akibat. Jadi kemampuan ini mengajarkan siswa untuk mempertimbangkan hubungan sebab akibat dalam sejarah dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi peristiwa lainnya. Siswa juga diajarkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab akibat dalam sejarah. Lalu yang kelima, mengambil perspektif sejarah. Kemampuan ini mengajarkan siswa untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda dalam sejarah, termasuk perspektif dari kelompok yang berbeda dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi interpretasi mereka terhadap peristiwa sejarah. Lalu yang keenam, memahami dimensi etis dari interpretasi sejarah. Kemampuan ini mengajarkan siswa untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan etika dalam interpretasi sejarah. Siswa juga diajarkan untuk mempertimbangkan bagaimana interpretasi sejarah dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap dunia saat ini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu berpikir historis model NCHS. Jadi pengertian dari berpikir historis model NCHS ini adalah konsep yang dikembangkan oleh National Center History in the School atau biasa disingkat NCHS, University of California, Los Angeles, dan National Council for History Standards. Jadi, ada 5 aspek kemampuan berpikir historis model ini. Yang pertama adalah berpikir kronologis. Jadi, siswa diajarkan untuk memahami urutan waktu dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa dalam konteks kronologis. Mereka juga belajar tentang hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa tersebut. Lalu, selanjutnya adalah pemahaman sejarah. Siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya di mana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Lalu, kemampuan selanjutnya adalah analisis dan penafsiran historis. Jadi, kemampuan ini mengajarkan siswa untuk menganalisis sumber-sumber sejarah dan mengembangkan interpretasi yang berdasarkan bukti-bukti sejarah. Mereka juga belajar tentang perspektif yang berbeda-beda dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah. Lalu, yang keempat ada kemampuan penelitian sejarah. Jadi, kemampuan ini mengajarkan siswa untuk menggunakan sumber-sumber sejarah dalam mempelajari dan memahami peristiwa-peristiwa masa lalu. Jadi, sumber-sumber sejarah ini juga dapat berupa dokumen, gambar, artefak, atau sumber-sumber lain yang relevan. Lalu, selanjutnya ada analisis isu kesejarahan dan pengambilan keputusan.
Siswa belajar untuk mengidentifikasi isu-isu kesejarahan dan mempertimbangkan berbagai tindakan alternatif yang dapat diambil dalam menghadapi isu tersebut. Lalu, siswa juga diajarkan untuk mengevaluasi dan untuk mengimplementasikan suatu keputusan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang kesadaran sejarah. Jadi, pengertian dari kesadaran sejarah sendiri adalah kemampuan untuk merefleksikan masa lalu secara kritis dan arif untuk memahami realitas kekinian serta memecahkan permasalahan saat ini dan masa mendatang. Lalu, menurut Rusen tahun 2004, kompetensi dalam kesadaran sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah pengalaman, yaitu kemampuan untuk meresapi masa lalu. Lalu penafsiran, yaitu kemampuan untuk menggabungkan masa lalu dengan masa kini dan harapan masa depan. Lalu yang ketiga ada orientasi, yaitu kemampuan mengambil alternatif dan arah tindakan yang sesuai dalam menghadapi perubahan waktu. Lalu selanjutnya tipe kesadaran sejarah, dan ini masih menurut Rusen tahun 2004. Yang pertama ada tradisional. Jadi tipe ini kita perlu melanjutkan atau mewariskan tradisi dari masa lalu. Lalu ada peneladanan. Di masa lalu mengajarkan tentang nilai-nilai yang dapat menjadi pegangan masa kini dan masa mendatang. Lalu ada kritis. Mencari tahu apa hubungannya kejadian masa lalu dan masa kini. Lalu genetis. Perlu ada transformasi atau perubahan yang lebih baik untuk masa kini. Selanjutnya, komponen kesadaran sejarah. Komponen kesadaran sejarah ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan kesejarahan, pemahaman masa lalu, berpikir historis, dan pemecahan masalah. Lalu, wujud kesadaran sejarah menurut Purwanta tahun 2019. Yang pertama adalah penguatan identitas etnik dan identitas nasional. Lalu berperan sebagai pendorong kemajuan progresivitas. Yang ketiga, berperan dalam menegakkan kerukunan kohesivitas. Oke, jadi mungkin hanya seperti itu saja pembahasan saya tentang konsep dasar pendidikan sejarah. Mungkin kalau ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.